Shalom Bapak Ibu, berjumpa lagi dengan saya di sini di dalam renungan harian. Bagaimana kabarnya di akhir pekan ini? Bahagia? Harus bahagia. Sehat? Ya harus sehat dong. Pokoknya jangan lupa untuk selalu bersyukur. Baik, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami dapat kami rasakan dengan baik. Dan saat ini Tuhan, kami hendak bersama-sama merenungkan sabda-Mu. Biarlah sabda-Mu Tuhan tetap menjadi penyemangat dalam kehidupan kami. Bersabarlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan pada hari ini akan saya bacakan dari Keluaran 4 ayat yang pertama hingga ke-9. Demikian. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan, Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Lagi firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta, putih seperti salju. Sudah itu firman-Nya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa masukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada dua tanda mujizat ini dan tidak mendengarkannya perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering. Lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Demikian firman Tuhan. Berbagilah kita tidak hanya membaca, melainkan menerapkan serta merefleksikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, alasan menolak yang biasa diberikan orang Kristen bila diminta untuk melayani adalah karena merasa tidak layak atau tidak mampu atau belum sempurna, aku belum bisa. Sebenarnya di balik pertanyaan yang rendah hati itu ada sikap tidak mau berkorban dan tidak percaya kepada Tuhan, Sang Empunya pelayanan. Ada banyak sekali orang yang diajak untuk berpelayanan pasti akan terus berkelit, tidak bisa, tidak mampu, dan sebagainya. Padahal ajakan pelayanan adalah sebuah ajakan untuk merendahkan hati kita, percaya kepada setiap apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Bapak Ibu terkasih, dalam bacaan kita, mengapa Musa menolak pengutusan Allah? Pertama, karena Musa tidak yakin bahwa umat Israel masih percaya bahwa Tuhan peduli pada mereka. Kenapa? Mungkin Israel telah lupa siapa Allah mereka, siapa Tuhan mereka, sehingga jika Musa berani menyatakan bahwa Allah Israel telah menampakkan diri kepada Musa dan mengutusnya, pasti dianggap sebagai gurauan belaka, pasti bercanda, pasti omong kosong. Karena itu Tuhan menyertakan tanda-tanda ajaib kepada Musa sebagai bukti bahwa Tuhan telah mengutusnya. Kemudian yang kedua adalah Musa tidak yakin akan kemampuan diri sendiri. Untuk apa? Untuk memimpin umat yang begitu besar, umat yang begitu banyak. Perasaan tidak mampu ini menghalangi Musa untuk melihat kuasa Allah. Bahkan boleh dikata ia meremehkan Allah. Di balik perasaan tersebut, sebenarnya Musa tidak mempercayai Allah. Oleh sebab itu Allah marah karena alasan-alasan dibuat oleh Musa tersebut. Namun di sini Allah masih memberikan tanda-tanda
penyertaannya melalui Harun yang akan menjadi juru bicara Musa, ya akan kita lihat di ayat 9 hingga ke-17. Kita seringkali gagal untuk mempercayai untuk mempercayai Tuhan karena pandangan-pandangan orang lain mempengaruhi kita. Seringkali kita sulit untuk mempercayai Tuhan. Kita lebih sering mempercayai kemampuan diri kita sendiri. Kita terlalu sering untuk khawatir mendengar pandangan orang lain terhadap Tuhan lebih logis dan realistis daripada iman kita. Masalahnya adalah kita tidak rela untuk berkorban. Maka kita perlu mengingat pengorbanan Kristus untuk keselamatan kita, supaya kita mampu untuk didorong untuk membalas kasih-Nya melalui dalam pelayanan-pelayanan yang kita berikan untuk Tuhan. Kita juga gagal untuk melihat kuasa Allah, bahkan cenderung meremehkannya karena kita terlalu berfokus pada keterbatasan dan kekurangan kita. Kami tidak mampu, kami kurang sempurna. Padahal kalau kita berkata mau dan yakin untuk melayani, pasti Tuhan mau untuk menyertai kita. Lah pas saya yang masih muda ini yang akan menjadi seorang pendeta, apakah saya mampu? Apakah saya bisa? Semua ada prosesnya, semua dapat dijalani. Yang penting kita memiliki bekal ketulusan hati, memiliki bekal mencintai sesama kita untuk melayani. Kalau berkata mampu atau tidak, semua tidak akan mampu dan semua tidak akan bisa. Tapi jika kita mau untuk melayani, mau untuk berproses, pasti Tuhan akan menyertai serta membantu kita. Yang dapat kita refleksikan bersama adalah Allah sudah jelas selalu menyertai kita dengan kehebatannya. Tapi pekakah kita akan setiap bisikan-bisikan Tuhan untuk menyapa diri kita? Baiklah kita peka terhadap Tuhan dan mau untuk melayani sesama kita, agar kita tetap mau bisa melayani untuk berbagi kepada sesama. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu begitu indah. Biarlah kami Tuhan tetap mempercayai-Mu untuk kami siap dan mau untuk melayani. Biarlah Engkau memampukan kami Tuhan, agar kami mau menjadi pelayan-pelayan-Mu dimanapun kami berada. Tuhan, pada hari ini kami hendak berdoa untuk orang-orang terkasih kami yang saat ini sedang sakit. Biarlah Tuhan yang menyertai mereka, memberikan mukjizat-Mu sehingga dari penyakit Tuhan mereka dapat kembali sembuh, dapat kembali tersenyum, dapat kembali memeluk keluarga dengan penuh ceria. Dan ini doa dan permohonan kami Tuhan, kiranya Tuhan mendengar apa yang menjadi seruan kami. Amin. Demikian dengan pada hari ini, dan hari ini adalah tanggal 29 Agustus. Saya spesial ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada pendeta kita, senior saya, Bapak Pendeta Dwi Wahyu Prasetyo. Sukses selalu Pak Pendeta, jaya selalu, Tuhan Yesus memberkati. Dan Tuhan Yesus juga memberkati kita sekalian. Dadah.